Nah, ini pohon pisang rezeki gua nih. Ada di tanah gua. Petik aja lumayan kalau goreng. Nah, ini. Nah, emang lu orang-orangnya dari kemarin, ya kemarin jeruk balik gua pada hilang, ngemper di situ. Sekarang pisang gua lu mau tebas. Apalagi lu mau ambil? Gue pikir yang sihir lu. Emang gue maling, bukannya maling gua. Oh, itu udah buktinya lu bawa pisau. Ya ini mah hak gua. Ini pohon pisang lu bener, tapi batangnya kemari tuh, buahnya kemari. Nih, telonjorannya Ya, punya lu gua. merasa nanem kagak? Gua Lu tanya. begaris nih. Gua tahu ini tembok lu yang bikin. Batasnya gua tahu. Lu merasa nanem kagak di Ya sini? bukan itu, lihat tuh nih. Kalau jatuh kemari, plek, punya gua. Nggak kena. Enak Gua mau tebang baik. sekarang. Tebang. Ah, ya, tar, bagian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ustadz. Ini pada ngapa sih ribut-ribut sore begini? Ini men ngambil pun pisang kita baik tuh. Pisang mau ditebas, udah bawa pisau tuh, udah bukti. Lah dia nih nggak bener Buset, mau Ustaz. Lah pisang lu nih jurusannya ke tanah saya. Berarti ini hak saya. Orang berasa nanem lu. Udah. Ente berdua ikut aneh ke musola dah. Wah, dia aja, saya susah naiknya. Ayo berangkat dulu. Ikut aneh. Itu sapu bini gua ntar ngomel itu. Udah mat. Udah. Musola dulu. Ya, elah. Kena lagi aja gue dipanggil Pak Ustadz ini. Waduh, gara-gara no. Nyari perkara doang no. Bang Kiwil, Bang Malih, Masya Allah, ya Karim. Bang Malih sono. Ah, gua kah, deket dia, ogah. Sono. Lah lihat aja di bawa pisau begitu. Sono duduk ya. Alah. Ini sapu sini. Ini pisau sini. Sapunya sini. Kiwil sono, Bang Kiwil sono. Yoga. Ini sini. 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 Sini ngapain amat gitu. Ya Allah. Gue pegang sapu dah sama pisau. Ini tahu nih apa nih? Pisau ini. Sapu. Pinter berarti. Nih dengerin nih. Wih. Ya. Tuh, kan dia nyari perkara baik. Begini, Bang Kiwil, Bang Mali. Ngapa sih ini gara-garanya apa? Itu pisang ada batangnya nih, buahnya ada di tanah saya ngejulurnya. Pisangnya memang pisang dia. Berarti kan hak saya itu. Lah, ya. Iya dong. Enak banget. Lah kalau jatuh mateng. Ya, emang gua kagak punya keluarga, itu gua mau tebang, lu aja udah bawa pisau. Ya Allah ya Karim. Dengerin. Ya, Bang Mali yang punya pohonan. Emang betul dalam usul fikih itu jelas. Kalau buah itu nyeberangi pagar orang, memang sudah tidak punya hak. Dalam artian boleh tetangga kita menikmati. Tuh! Saya bagi dua sisir, Ustaz. Terus. Dengerin dulu Bang Yul nih, dengerin. Betul memang haknya bagi yang punya lahan di sebelahnya. Tapi yang punya pohonannya kan Bang Mali. Alangkah baiknya bertetangga itu kudu tanya. Ngomong. Nah, ini berapa kali ini mateng? Terus, ya kan? Dia udah panen berapa kali, berbuah berapa kali, kagak pernah bagi-bagi sama tetangga. Akhirnya niat jelek saya timbul nih. Ya nggak, enak baik lu, ya nggak? Bang Mali orangnya pelit. Bakhil lo. Kagak, selama ini emang pada hilang baik. Ini baru ketahuan saya. Kemarin saya intip anak saya yang lihat apa? Jeruk Bali udah dia juga yang mau tes. Sekarang pisang sama saya kebergoknya. Begini nih. Ya, dengerin ya. Mau dengerin ceritanya nggak? Ini kan salah satunya orang pelit, kalau dalam bahasa Arab tuh bakhil.
Lu. Ntar gua matang saya bagi Pak Ustad. Kalau saya orangnya apa berarti? Baik kan? Ini kan kalau dari versinya Bang Kiwil. Bang Kiwil juga nggak baik juga nih. Apa baik punya orang main bat-bat juga, Toma juga. Toma apa, Ustaz? Sakah. Tamak lo. Tama. Toma. Ah, Toma tuh. Mantol itu mah. Mau nih saya ceritain nih. Suatu ketika di sebuah desa ada seorang kakek tua. Kakek tua, dia kehidupannya ngumpulin harta doang. Sini dong, kakek tuanya kemari. Di sini, Ya, ya kakek berdua tua. dah, pokoknya berdua dengerin dah. Ini dia tuh. Dengerin nih, dia udah begitu, dia punya toko nih. Hidupnya cuma numpukin hartanya. Hasilnya dikumpulin baik. Sampai suatu ketika ada tetangganya memperhatikan nih. Udah 3 hari tuh tokonya tutup. Nah sebagai tetangga kan prihatin. Ini si kakek tua kemana ya? Gitu. Nama si kakeknya ibarat Kasdi. Iya Kasdi lah, ya. Iya, Ya, Pak ya. Kasdi nih Ya. ternyata udah 3 hari nggak buka toko. Itu emang di kampung orang situ mah di daerah situ udah tahu banget tuh yang namanya Pak Tua atau kakek Kasdi ini kerjaannya cuman numpukin harta, ngumpulin harta. Hasil dagangan dia. Hasil usaha dia, hasil Kayaan. toko dia. Iya dia mah pokoknya orang lain kagak boleh ada yang tahu aja. Pokoknya dia mah itu harta buat dia sendiri aja. Suatu ketika nih tetangganya prihatin, datanglah nih namanya si Wahyu. Wahyu begitu ngelihat kakek Kasdi kemana ya, langsung dah dia ke rumahnya. Begitu dilihat ke rumahnya udah reot. Duitnya banyak kan? Duitnya banyak, emang kerjaannya, hobinya dia tuh kegemarannya ngumpulin harta doang. Saking dibudaknya sama harta. Saking dia ketakutan tuh, pelit banget sama hartanya. Saking takut ada orang yang ngambil. Sampai si Wahyu ini begitu datang ke rumah si kakek Kasdi ini, Pak Tua Kasdi ini, dia lihat. Ternyata dia lagi ngomong tuh sama hartanya. Waktu itu mah namanya emas kan ya. Emas, ada dinar berbentuk emas. Dia kumpulin, dia ngomong baik. Duhai hartaku yang aku kumpulin selama ini. Cuma akulah yang memiliki kamu dan tidak ada yang bisa memiliki kamu. Walaupun sebentar lagi aku akan mati. Tapi kamu tetap, kamu ada milik aku. Saking pelitnya tuh Bang Kiwil. Saking Hampir pelitnya. dia mau mati aja, Dia itu jagain hartanya banget tuh. nggak disodokohin ke orang-orang yang... Enggak disodakoin. Akhirnya dia si kakek Lu Kasdi ini dia kumpulin baik. Pokoknya hanya engkaulah yang bisa menemani aku ketika aku mati. Tuh ngomong sama emasnya, sama dinar-dinar itu yang dikumpulin tuh, sama hartanya tuh. Ngomong Kan dewek. bentuknya emas tuh. Dia ngomong baik, ngomong dewek tuh. Dia ngomong dewek, dia bilang, pokoknya nggak ada orang yang bisa memiliki kamu kecuali aku. Wah, dilihatin. Si Wahyu kan begitu ngeliat, Ngintip. wah jangan-jangan dia stres kali nih. Yang Kata si ngomong. Wahyu tuh. Jadi dia ngucapin, Assalamualaikum. Kaget si kakek Kasdi ini. Jimprak. Wah, Wahyu, ngapain kau kesini? Kata si kakek Kasdi tuh. Kakeknya ngomong gitu. Oh. Terus? Enggak, kek. Kakek kan udah 3 hari saya lihat tokonya tutup mulu nih. Saya takutnya kakek sakit. Enggak, kamu pergi sana, pergi. Woi, Kan tadi ngomong pergi, kamu pergi. si Wahyu yang diusir sama kakek Kasdi, bukannya ente berdua. Oh, bukan saya berdua. Kan saya lagi cerita Oh, ini. Mau dengerin ceritanya? Mau, nggak? mau, Ustaz, mau. Nah, begitu udah pergi tuh si Wahyu, penasaran dia. Begitu 3 hari kemudian dia balik lagi. Enggak taunya si kakek ini ngomong lagi sama hartanya. Usiaku sebentar lagi akan dicabut sama Tuhan. Kan kalau orang saking cintanya sama keduniaan, sama harta, dia udah kagak inget sama Sang Pencipta. Dia memanggilnya udah Tuhan bae dah. Ibadah ya kagak. Emang orang pelit, Duit bakhil, banyak, penting duit banyak aja. gitu. Dia beranggapan bahwasanya hartanya itulah yang bisa menyelamatkan hidup matinya dia. Akhirnya begitu dilihat tuh sama si Wahyu nih, dia balik lagi ke 3 harinya.
si kakek ini ternyata lagi masuk apa emasnya itu, batangan emas, kemudian dinar-dinarnya itu lagi ditelenin biar kesimpan di dalam perut. Sama etalasenya Pak Ustaz? Percis kayak begini perutnya nih. Nih emang ini nih. Nih. Tuh. Kebanyakan. Saking dia pelitnya banget tuh, saking dia takutnya kalau harta ini yang dia udah kumpulin diambil orang. Begitu udah dilihat sama si Wahyu, akhirnya kata si Wahyu, dia tertarik nih. Wah, ini sebuah peluang nih buat saya, gitu kan. Si kakek nggak punya keturunan, si kakek nggak punya saudara-saudara yang lain, anak dan sebagainya. Berarti hartanya hanya orang yang berkelana yang bisa mendapatkan harta dia. Ya berkelana siapa ya? Si Wahyu waktu itu dia ngeliat. Akhirnya dia masuk, si kakek diikat di tiang sama si Wahyu. Saking apa? Saking dia melihat tergiur dengan ada emas itu. Nah kemudian singkat cerita tuh kakek itu meninggal, isinya emas perut. Terus? Itu posisinya masih diikat Pak Ustadz? Udah diikat. Didiemin sama si Wahyu tuh udah 3 hari. 3 hari dia datang lagi si Wahyu. Dia tahu tuh. kan? Wah mati nih. Ngabarin lah si Wahyu ke tetangga-tetangga. Woi tetangga-tetangga, Kek Kasdi meninggal. Datang dah nih, boyong-boyong, diurusin jenazahnya. Singkat cerita itu akhirnya begitu lagi digotong, kata si tetangga nih, Masya Allah si kakek badannya tinggal tulang doang, berat amat ya. Dia kagak tahu isinya emas. Kan gitu. Kata yang sebelah lagi tetangganya, bukannya dia membanyakan dosa. Jadi berat. Gak ibadah. Kagak ibadah. Dia mah pelit. Jadi dosanya banyak. Katanya begitu. Akhirnya udah gini. Kemudian dikuburin dah tuh. Begitu dikuburin, karena si Wahyu tahu nih dalamnya emas. Habis selesai dikuburin dia kasih tanda tuh, kasih tanda apa bendera apa pokoknya ntar malam. Ya namanya kan makamnya banyak, kalau udah malam kan susah. Udah nyiriin tuh, ditaruh tuh. Ini tandanya ini dah, kasih gua aneh kasih batu aja dah. Malam dia balik lagi tuh si Wahyu. Begitu dia ini, wah ini dia makamnya. Digali buru-buru sama si Wahyu tuh. Sama si Wahyu digali, langsung dia buka pocongnya. Dia belek tuh perutnya. Bener isinya emas. Diambil dong. Begitu diambil sama si Wahyu, banyak nih. Panas. Ngajrit dia langsung. Panas, Ustaz? Panas. Itulah azabnya Allah kepada orang-orang yang bakhil, pelit. Lu bener-bener lu. Kalau kita punya apa-apa harta, kudu kita sedekahin. Dia malih nih, mati ya kan, masukin emas perutnya gede, lu mati. Ya, kerongkongan gua di mana tahu adanya bukan di sini. Makanya tuh azab buat orang yang bakhil tuh. Dia saking takutnya hartanya nggak diambil orang, dia makan sendiri, akhirnya tuh panas di dalam perut. Akhirnya si Wahyu nih yang punya niat kasarnya dia pengen niat tamak gitu, rakus. Dia pengen nguasain hartanya. Begitu dia ambil tangannya, berhari-hari tuh kayak melepuh. Nah, disinilah ada sifat dua. Yang satu bakhil, yang kedua rakus, tamak atau rakus. Ini yang bahaya. Nggak bagus nih. Kita hidup bertetangga, saling berbagi lah. Jangan sampai kita pelit. Bang Kiwil juga gitu. Jangan juga asal main aku-akuin, aku siapa baik diembatin. Jangan. Itu ya. Iya, Ustaz. Ya, damai dah. Kalau udah matang bagi gua. Nah, lu ngomong-ngomong kalau apa-apa besok-besok mau buah apa juga kalau timbang ngemper di rumah lu, kalau lu minta gua bagi. Pokoknya gua biasain, kalau nggak ada orangnya gua ambil. Nah, sama aja kalau kita. Kalau ada lu nya gua ngomong, kalau nggak ada mah ya. Begini kan Bang Mali, gara-gara Bang Kiro berbuat begini karena Bang Malinya pelit. Ya, mudah-mudahan dah pada sadar semua ya. Mari. Ini saya sapu. Udah jangan berantem lagi. Udah pulang dah, udah sore dah. Dah, lu.